Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kali ini kita akan membahas PJOK bab selanjutnya, yaitu bab 3 untuk yang kelas 8. Oke. Kita langsung saja masuk ke materinya. Silakan kalian buka bukunya di halaman 39. Ini. Oh iya, sebelum kalian melanjutkan seperti biasa, kalian harus persiapkan diri kalian nonton seperti layaknya seorang murid ya. Jadi yang mau WC dulu, yang belum mandi dulu, yang belum makan dulu. Pokoknya kalian persiapkan diri, jangan makan sambil nonton. Pokoknya kalian harus standby nontonnya sambil misalkan di atas meja belajar, udah siap bukunya, udah siap pulpennya, udah siap alat tulis. Pokoknya udah siap seperti belajar kayak di kelas gitu ya. Jangan kalian lagi ngapain, misalkan lagi nyuci piring nonton ini, atau lagi rebahan di kasur sebelum tidur nonton ini. Aduh, jangan ya gitu. Oke, jika sudah selesai, lanjutkan video ini. Oke, langsung saja kita buka di halaman 39 ya. Pelajaran 3, aktivitas atletik ya. Di sini atletik merupakan salah satu cabang olahraga dengan banyak nomor yang diperlombakan ya. Contohnya jalan cepat, lari 4x100 meter, estafet. Terus habis itu ada lompat jangkit dan lempar lembing gitu. Nah, ini semuanya ini sudah kita praktekkan di sekolah gitu. Tapi yang belum kalian praktekkan adalah lempar lembing ya, karena yang pertama kan tidak ada tempat gitu. Terus yang kedua lembingnya gitu. Nanti kalau kalian pakai bambu ya tetap kembali lagi tidak ada tempatnya. Lari jarak pendek dan yang bisa dilakukan secara beregu dan tim juga. Masing-masing tim terdiri dari 4 pelari yang berlari sprint sepanjang 100 meter secara estafet untuk menang ya. Lompat jangkit memerlukan ketepatan dalam melompat untuk mencapai lompat terjauh. Lompat jangkit itu yang kita lakukan di depan teras, yang terjadi sebuah tragedi. Sobat ngomongnya tragedi ya. Sebuah tragedi yang dimana teman kalian mengalami kakinya kesleo, dan itu juga karena butuh tempat yang benar sangat amat bagus gitu. Dan memang kita di sekolah ini kekurangan tempat memadai untuk olahraga yang baik dan yang bagus gitu. Jadi ya kecenderungan cederanya itu memungkinkan ada gitu. Oke, lempar lembing memerlukan kecermatan melempar agar didapat lempar terjauh. Jadi bagaimanakah gerak spesifik yang benar untuk setiap nomor perlombaan ya. Jadi berikut tadi yang sudah dijelaskan di pendahuluan bab 3 ini. Nah, tujuannya juga nih, tujuannya adalah setelah mempelajari pada pelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar gitu. Dengan koordinasi yang baik, dengan menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama selama melakukan aktivitas atletik. Dan inti materinya ada 4 pembahasan: jalan cepat, lari sambung, estafet, lompat jangkit, dan lempar lembing. Oke, nah ini kita di bab ini, di materi ini, yang bagian jalan cepat tidak ada nilai praktek, karena pun pasti akan kesulitan. Karena kenapa? Karena ini butuh space tempat yang jauh dan saya membutuhkan stopwatch waktu gitu. Jadi butuh real, benar-benar real dilihat. Kalau kalian hanya sebatas video itu adanya durasi video dan juga kecepatannya kan ada yang bisa diatur, ada yang murni gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Estafet juga nanti kalian tidak bisa melakukannya karena di rumah kalian mau estafet sama siapa, mau sama adik kalian atau orang tua kalian, ya tidak bisa gitu. Dan lompat jangkit pun ya tidak bisa dilakukan juga gitu. Jadi ya di bab 3 ini bahkan lempar lembing pun kalian tidak bisa mempraktekannya ya. Jadi kalian hanya mengambil nilai teori saja. Bab 3 tidak ada nilai praktek ya. Oke, tugasnya adalah kalian membuat video presentasi tentang jalan cepat ya. Ini kalian bisa melihat di bagian 1 aktivitas gerakan jalan cepat, dan itu di halaman 40 ya sampai halaman 41. Itu ada dari bagian A sampai bagian J gitu. Nah, kembali lagi saya ulaskan lagi. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari di kelas 7. Tugasnya tadi yaitu ya video presentasi gitu. Nah, ini tugasnya ada di pertengahan video. Jadi kalau yang
langsung skip di akhir ya, kasihan. Nah, ini juga nih, saya hanya mengulas kembali karena sebelumnya kalian sudah mempelajarinya di kelas 7 dan bahkan kalian sudah mempraktekannya gitu. Nah, jadi ada perbedaan antara jalan sama lari. Nah, jadi kalau lari itu intinya kalau lari itu melayang gitu, kalau jalan itu dia tidak melayang. Jadi kakinya tetap berada menginjak tanah gitu. Dan waktu menginjak tanah itu dalam posisi keadaan lutut lurus, kakinya lurus, dan harus yang menginjak adalah tumit duluan. Dan itu, dan nih kita lihat nih postur tubuhnya nih, lihat di bagian A, postur tubuhnya lurus dan tegap gitu, jangan sampai nengok-nengok gini gitu, tegap gitu, tegap, dan juga pandangan ke depan, pandangannya jangan ke samping, ke atas apalagi, ataupun ke bawah, duit jatuh tuh jangan, jadi tegap ke depan gitu. Kepalanya juga tegak gitu, tegak ya, jangan nunduk gini. Kalau ini nunduk, tegak gini gitu ya. Jadi posisi telinga berada di atas tulang sendi lengan, dagu santai, dan pandangan mengarah sekitar 4 meter ke depan ya. Punggung dijaga agar tetap tegak, punggungnya tegak ya, tegak. Nah, tegak gini ya, tegak. Nah, otot-otot perut bawah tidak mengendur. Jadi maksudnya otot-otot perut dinaikin. Caranya tarik nafas dan dalam, pakai pernafasan dada gitu. Jadi dadanya ditarik. Nah, ini supaya narik otot perutnya gitu. Nah, terus gerak memutar sendi panggul fleksibel untuk membantu gerak berjalan. Jika semua teknik dijaga, pinggul akan secara alami tetap lurus dan tidak membuat gerakan menyamping. Ini yang di bagian D. Dan bagian E, otot paha harus santai ya. Pahanya tidak boleh tegang, santai. Jadi butuh pemanasan gitu. Terus habis itu kaki melangkah pendek, kakinya melangkah pendek-pendek dan tidak mengayunkannya terlalu tinggi gitu. Terus habis itu tumit kakinya harus menyentuh tanah dulu ya. Ingat, tumit itu semasa saya jelaskan. Nah, pokoknya ini kaki ini kaki. Nah, ini tumit ada di bawahnya gitu. Tumit lah, kalian tahu lah pasti lah ya. Tumit. Tangan mengepal longgar gini, jangan digenggam tapi cukup di kepal gini aja biasa. Dan lanjut, ketika berjalan siku ditekuk, lengan dibiarkan bergerak bebas gini, sikunya ditekuk gini, nggak terlalu nekuk gini ya, tapi biasa aja gitu ya. Nah, lanjut, nah gitu ya. Bahu diusahakan tetap santai, relax gitu, jadi jangan tegang, jangan kaku banget gitu. Nah gitu. Aktivitas perlombaan gitu, langsung saja di pokok peraturan jalan cepatnya itu udah pada saat lihat di bagian A nya tuh, pada saat melangkah berjalan salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah, yaitu jika melangkah petugas akan memperingatkan. Jika kesalahan tersebut diulangi lagi maka berjalan akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari lomba. Pokoknya setiap kali kalian melakukan praktek jalan cepat itu pasti selalu ada juri yang memantau kaki-kaki kalian gitu. Terus memakai nomor punggung kan, lihat tuh kalau kakinya melayang itu dicatat, oh ini nomor berapa nih gitu. Itu bahkan dapat mengurangi nilai kalian. Dan lihat bagian B nya, didiskualifikasi atau larangan berlomba atau melanjutkan perlombaan. Hal ini disebabkan karena gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, atau yang kedua melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung ya. Nah, di bagian C nya, pada lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek lintasan, peserta yang terkena didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika di jalan raya harus mencopot nomor punggungnya. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa tugasnya. Saya rasa kalian bisa. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.